Nasional Tanjung Puting merupakan rumah terbesar bagi orang utan di dunia. Pada 2016 saja ada sekitar 917 ekor orang utan di dalamnya. Tanjung Puting tidak terlepas dari sungai yang membelah kawasan Taman Nasional dengan lahan pemanfaatan. Sungai Sekonyer namanya. Apalagi Kalimantan terkenal dengan julukan 1000 sungai. Sungai ini menjadi jalur transportasi air bagi Klotok dan Getek untuk mengangkut wisatawan dan warga setempat. Dahulu sungai ini bernama Sungai Buaya karena banyak buaya di dalamnya. Diyakini ada satu buaya besar yang menjaga sungai dari hulu sampai muara. Nama Sekonyer sebetulnya diambil dari kapal Belanda yang karam di sungai ini akibat meriam para pejuang. Namun, alkisah bangkai kapalnya kerap muncul, sehingga tak ada orang luar yang berani masuk ke Tanjung Puting. Tapi warga lokal mempercayai keberadaan ratusan buaya di sungai inilah yang sebenarnya ditakuti. Jadi, buaya-buaya inilah pelindung bagi semua penghuni hutan Tanjung Puting. Otan jadi penasaran, apakah sekarang masih banyak buaya di sini? Itu buayanya! Wah, beruntung sekali kita bisa dapat momen ini, teman. Populasi buaya muara di Sungai Sekonyer sebenarnya masih banyak. Tapi menurut ranger, buaya akan cenderung menghindar jika bertemu manusia. Tapi untung saja kakak kru bisa sunyi senyap dalam menjalankan operasi ini. Keren maksimal! Selama meliput saudara Otan di sini, tim liputan si Otan sangat butuh perjuangan loh. Mulai dari masuk hutan, hingga menyusuri sungai demi mencari gambar terbaik untuk tayangan Otan. Semua harus sigap, karena bisa saja ada momen yang tak terduga saat perjalanan. Semangat kakak! Semoga bisa terus berkarya dan menghasilkan liputan yang berkualitas ya. Kermaks! Keren maksimal! Ke area pemantauan. Nampaknya raja orangutan sudah selesai makan. Kalau begini, baru deh yang lain berani mendekat. Kebanyakan adalah orangutan betina bersama anak dan bayinya. Ada yang pelan-pelan mendekat. Namun ada juga yang memilih menunggu sepi dari atas pohon. Mereka takut kalau kedatangannya memancing pertengkaran. Meskipun bukan raja, antar betina dan pejantan muda juga terdapat tingkat sosial, teman. Yang lebih kuat atau sudah diterima kelompoklah yang boleh mendekat dan makan bersama. Betina yang lemah harus sabar menanti dari jauh bersama anak-anaknya. Kedekatan induk dan anakan orangutan ini sangat kuat, teman. Makanya mereka terlihat bergerombol menempel satu sama lain. Meski terlihat cukup besar, anakan ini baru berusia 3 bulan, teman. Semakin besar si bayi, dia membutuhkan asupan makanan padat selain air susu induknya. Namun rupanya dia belum bisa mengunyah buah utuh. Beginilah teman, momen induk orangutan saat menyuapi bayinya. Si induk akan melunakkan makanannya terlebih dahulu, baru kemudian menyuapi si bayi dengan mulutnya. Orangutan akan terus menempel pada induknya selama 6 hingga 8 tahun, teman. Selama itulah, si induk akan mengajarkan apapun agar anaknya mandiri. Mulai dari memilih makanan, membuat sarang, menghindari musuh atau predator. Dan tentu saja cara berlompatan di pohon tinggi. Yeay! Seru ya lihat mereka berakrobat menjelajah pohon. Dari bayi mereka terbiasa meniru perilaku induknya, teman. Makanya jangan copot jantung kalau lihat bayi orangutan bergelantungan di pohon tanpa dipegang induknya. Kita sih sudah biasa. Yang
Loh? Kok para turis ini rame-rame mendongak ke atas? Ada apa gerangan? Awas! Dahan dan ranting itu bisa patah kapan saja. Rupanya si bayi orangutan ini terpisah dari induknya. Ia berusaha pindah dari pohon satu ke pohon lain untuk menjangkau induknya. Namun kali ini jarak rantingnya terlalu jauh. Namun si induk tidak tinggal diam. Ia segera bergegas menggapai bayinya yang bisa jatuh kapan saja. Syukurlah kamu bisa kembali berkumpul dengan mama kamu, Sob. Besok-besok jangan main terlalu jauh dari mama ya. Teman, tapi selama di sini ada satu cerita yang membuat Otan sedih. Coba lihat anak orangutan ini. Walau terlihat biasa, tapi ada cerita haru di balik layarnya. Dia tidak seberuntung bayi orangutan yang disuapi induknya tadi. Anakan orangutan yang satu ini sudah ditinggalkan oleh ibunya sejak berusia 2 tahun. Sedangkan yang satunya sudah ditinggal mati induknya akibat ulah orang jahat. Padahal, anakan orangutan baru bisa lepas dari induknya saat berusia 6-7 tahun. Tapi karena keadaan, anakan orangutan ini harus belajar hidup mandiri di usianya. Banyak hal yang mereka harus pelajari sendiri. Salah satunya adalah bersosialisasi dengan kawanan saat pemberian makanan berlangsung. Karena lemah dan tidak ada yang membela, mereka hanya bisa memakan sisa-sisa dari orangutan lain. Terkadang mereka tidak berani untuk datang ketika ada raja di area tersebut. Yang sabar ya, Sob. Otan yakin semua akan baik-baik saja. Tuh buktinya. Kalian berdua dipertemukan dan menjadi sahabat. Jadilah kuat dan akur terus sampai kalian jadi raja semua ya. BTW, Otan jadi penasaran nih. Kira-kira apa reaksi para wisatawan asing yang melihat orangutan secara langsung ya? Okay, I think that the experience it's really, like ritual. I think that being in nature and see the orangutans is something that I have never done before, and it's like a really good experience. You are in the nature with different people and listening to different animals and looking for different animals, so it's nice. Teman di rumah, jangan mau kalah ya sama turis asing yang sudah kesini. Melihat langsung satwa asli Indonesia pasti akan jadi pengalaman yang istimewa.